Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, kali ini pertemuan minggu ke-14. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi kali ini bab 6 yang A, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebelum memulai pembelajaran saya jelaskan ya. Pertama yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Berjuang itu adalah usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Perjuangan puncak menuju NKRI adalah ketika golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Artinya golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan segera menyusun naskah proklamasi. Bisa kalian lihat ya, di sini ada naskah proklamasi. Ya, naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat ditelaah dari perbedaan aspek, yaitu pertama aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, aspek spiritual. Ya, yang pertama yaitu aspek hukum. Dalam aspek hukum, proklamasi merupakan sebuah pernyataan yang berisi keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia yang membuat hukum kolonial tidak berlaku lagi. Hukum yang kemudian berlaku adalah hukum Republik Indonesia. Ya, jadi secara aspek hukum penjajah itu tidak berlaku lagi di Indonesia, dan selanjutnya yang mengolah adalah negara, hukum negara kita, negara Republik Indonesia itu sendiri. Setelah dibacakan proklamasi itu berlakunya hukum negara kita. Yang kedua, aspek historis. Aspek historis dapat dilihat sebagai titik awal bagi Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan menjadi titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia. Ya, aspek historis itu menjadikan titik awal munculnya negara Indonesia atau pengelolaan negara Indonesia dan dipimpin oleh bangsa sendiri, seperti itu, dan berakhirnya pimpinan penjajah ataupun penjajahan di Indonesia. Yang selanjutnya aspek historis, aspek sosiologis. Aspek sosiologis memberikan rasa bebas bagi bangsa Indonesia dan merdeka dari penjajah, yaitu bangsa Indonesia itu bebas menentukan siapa presiden, siapa penjabat, dan siapa menteri negara Indonesia itu sendiri, dan dilakukan pemilihan oleh bangsa Indonesia sendiri, dan merdeka dari penjajah dan tidak ada ikut campur tangan penjajah. Yang keempat, aspek kultural. Aspek kultural menjadi awal dari pembangunan peradaban baru bagi bangsa yang mengakui persamaan harkat dan martabat manusia. Ya, jadi aspek kultural itu memberi persamaan pada masyarakat. Ya, waktu zaman penjajahan kan kita penjajah selalu minta menangnya sendiri, selalu minta upeti. Nah, sedangkan waktu proklamasi itu ada aspek kultural itu ingin menyamakan semua masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu sebagai martabat dan harkat manusia. Yang kelima, aspek politis. Ya, dalam aspek politis, kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, jadi aspek politis itu Indonesia adalah negara yang sah, negara yang
harus diakui oleh bangsa lain yang kedudukannya sama dengan bangsa lain, seperti itu. Itu aspek politis. Yang keenam, aspek spiritual. Aspek spiritual, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari doa segenap bangsa. Ya, jadi seperti itu aspek spiritual itu. Proklamasi ini benar-benar perjuangan dari bangsa Indonesia dan berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tidak lepas dari doa-doa segenap bangsa dan perjuangan bangsa Indonesia, seperti itu. Ya, selanjutnya yang B, pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Ya, tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pendiri negara menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang selanjutnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat dan tidak ada pada daerah. Ya, jadi di Indonesia itu ada daerah yang memiliki OJUS atau otonomi khusus. Ada 5 daerah. Yang pertama yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Yang kedua yaitu daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Yang ketiga yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat yaitu Provinsi Papua. Yang kelima Papua Barat. Ya, daerah-daerah itu bisa mengolah atau membuat daerahnya yang diinginkan sesuai pada daerah itu. Itu ya, pelajaran pertemuan ke minggu ke-14 kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.